penilaian kinerja.bkpm.bkpm.go.id melalui website menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan lainnya. Pada halaman home penilaian kinerja.bkpm.go.id, pengguna dapat menekan tombol login, sehingga tampil halaman login pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan username, password, dan menekan kolom caption, sehingga tampil gambar yang berisi beberapa gambar yang harus dipilih oleh pengguna untuk diverifikasi. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol sign in, sehingga tampil halaman dashboard pada penilaian kinerja.bkpm.go.id. Pada halaman ini, terdapat informasi penting yang harus diperhatikan pengguna, yaitu PTSP Kabupaten maupun Kota, bahwa pastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil telah diisi. Pada halaman dashboard penilaian kinerja, terdapat informasi mengenai nilai total penilaian mandiri, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada saat penilaian kinerja. Pada halaman ini terdapat juga hasil penilaian lainnya yang bisa dilihat oleh pengguna. Pengguna dapat menekan menu profil PTSP Pemda, sehingga tampil halaman profil PTSP Pemda. Perlu diperhatikan bahwa terdapat informasi penting, yaitu penilaian mandiri saat ini telah dibuka. Berarti, pengguna yaitu PTSP Pemda dapat melakukan pengisian penilaian mandiri. Pada halaman profil PTSP Pemda, pengguna dapat melengkapi identitas yang disediakan oleh website. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol simpan, sehingga tampil informasi bahwa data berhasil diupdate. Selanjutnya, pengguna dapat menekan menu penilaian mandiri PTSP Pemda. Pada halaman ini, terdapat informasi yang harus diperhatikan oleh pengguna, yaitu jadwal dari penilaian mandiri yang akan dibuka, yang telah dibuka. Pengguna dapat mengunduh penilaian mandiri PTSP Pemda tahun 2021 dan tahun 2002 pada tombol ekspor PM PTSP Pemda 2021 dan ekspor PM PTSP Pemda 2022. Pada halaman penilaian mandiri PTSP Pemda, terdapat kriteria-kriteria yang berisi indikator-indikator yang harus diisi oleh setiap pengguna. Pada kriteria 1, yaitu kelembagaan, pengguna dapat mengisi jawaban pada setiap indikator dengan menekan tombol jawaban, serta memilih jawaban yang sesuai. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol simpan form, sehingga terdapat informasi bahwa data berhasil diedit. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria kedua, yaitu sumber daya manusia,
pengguna dapat menambahkan sumber daya manusia yang ada pada setiap PTSP. Untuk penambahan sumber daya manusia, pengguna dapat menekan tombol tambah data sumber daya manusia sehingga tampil halaman tambah aspek sumber daya manusia. Pengguna dapat mengisi kolom identitas yang ada pada halaman tersebut. Pengguna dapat mengosongkan kolom yang tidak ada sertifikatnya. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol kirim sehingga tampil informasi bahwa data berhasil disimpan. Pada halaman kriteria sumber daya manusia, terdapat informasi mengenai bagian dari sumber daya manusia serta jumlah sumber daya manusia yang sudah dimasukkan ke dalam tambah aspek data sumber daya manusia. Di sini, pada bagian kepala dinas, kita dapat melihat datanya bahwa terdapat data satu sumber daya manusia dengan sertifikat bidang perizinannya tidak ada karena tidak diisi pada tambah aspek sumber daya manusia. Pengalaman bidangnya terdapat nilai 1, sertifikat OSS-nya terdapat nilai 0, dan sertifikat bahasa asingnya terdapat nilai 1. Data 10 ini merupakan data yang diinputkan pada tambah aspek sumber daya manusia. Jika data tersebut diisi, maka bernilai 1, sedangkan jika tidak, maka bernilai 0. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya untuk masuk ke kriteria selanjutnya. Pada kriteria ketiga, yaitu sarana dan prasarana, pengguna dapat melihat dan menjawab setiap indikator pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih jawaban sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga data berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat lanjutnya. Pada kriteria keempat, terdapat implementasi OSS. Pada kriteria ini terdapat beberapa indikator yang harus diisi oleh pengguna. Pengguna dapat mengisi setiap indikator pada kolom jawaban yang terdapat di samping indikator. Untuk memilih jawaban, pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih jawaban sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga tampil informasi bahwa data berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria kelima, yaitu keluaran, terdapat beberapa indikator yang harus diisi oleh pengguna di dalam kolom jawaban yang sudah disediakan. Pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih jawaban sesuai dengan data yang ada. Pengguna dapat menekan tombol simpan form
sehingga tampil informasi bahwa data berhasil disimpan. Kemudian pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada lampiran file berformat PDF, pada halaman dokumen lampiran, pengguna dapat mengunggah dokumen sesuai dengan format yang sudah disediakan. Perlu diperhatikan bahwa format yang diunggah harus dikonversi ke dalam bentuk PDF, dan untuk ukuran dokumen lampirannya maksimal setiap dokumen adalah 30 MB. Nah, di sini terdapat beberapa indikator yang harus diberikan atau diunggah dokumennya. Pengguna dapat melakukan unduh format yang sudah disediakan. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi dokumen lampiran dengan data yang sudah ada pada setiap PTSP sesuai dengan jawaban indikator yang sudah dilakukan pada saat pengisian indikator pada kriteria sebelumnya. Setelah lampiran sudah dibuat, pengguna dapat melakukan save as lampiran ke dalam bentuk PDF. Selanjutnya, untuk unggah dokumen, pengguna dapat menekan tombol Browse. Selanjutnya, pengguna dapat memilih dokumen yang akan diinput atau dimasukkan. Setelah dokumen dipilih, pengguna dapat melakukan unggah dokumen dengan menekan icon upload sehingga tampil informasi bahwa data berhasil disubmit lampiran. Selanjutnya, status akan berubah menjadi sudah unggah. Pengguna dapat melakukan hal tersebut pada setiap indikator di dalam kriteria yang sudah diisi jawabannya. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol selesai pada halaman ini. Selanjutnya, pengguna dapat melihat dialog konfirmasi yang berisi bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh pengguna adalah tanggung jawab pengguna atas kebenaran data dan informasi tersebut. Pengguna dapat menekan tombol ya, sehingga terdapat informasi bahwa pengisian data telah selesai. Selanjutnya, pengguna dapat menekan menu penilaian mandiri PPB Pemda. Pada halaman ini terdapat informasi penting yang perlu diperhatikan oleh pengguna bahwa dilakukan pada saat penilaian mandiri, yaitu penilaian mandiri saat ini telah dibuka pada tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Selanjutnya, pengguna pada halaman penilaian mandiri PPB Pemda dapat melakukan unduh dokumen penilaian mandiri PPB Pemda pada tahun 2021 dan tahun 2020. Pada halaman penilaian mandiri PPB Pemda, terdapat beberapa kriteria yang berisi indikator-indikator yang harus diisi oleh pengguna. Pada kriteria pertama, yaitu penerapan perizinan berusaha, terdapat indikator-indikator yang harus diisi oleh pengguna pada kolom jawaban. Untuk pengisian kolom jawaban, pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih jawaban yang sesuai dengan data.
Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga terdapat tampilan data berhasil diedit. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria kedua, yaitu penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, terdapat indikator-indikator yang harus diisi oleh pengguna. Untuk pengisian indikator, pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih jawaban sesuai dengan data yang ada. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol simpan form untuk menyimpan diisi, sehingga tampil informasi bahwa data berhasil diisi. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria ketiga, yaitu peningkatan iklim investasi, pengguna dapat menekan pilihan jawaban pada setiap indikator yang disediakan. Untuk mengisi jawaban, pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih data yang sesuai. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga tampil informasi bahwa data berhasil diedit. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada langkah lampiran file berformat PDF, yaitu halaman dokumen lampiran, pengguna dapat mengunggah dokumen lampiran dengan format PDF dan maksimal ukuran yaitu 30 MB per setiap dokumen. Sebelumnya, pengguna dapat mengunduh terlebih dahulu format yang sudah disediakan. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi data yang sesuai dengan jawaban indikator yang pengguna pilih di dalam file dokumen lampiran yang sudah diunduh. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan save as file ke dalam bentuk PDF untuk melakukan konversi. Selanjutnya, pengguna dapat mengunggah dokumen dengan menekan tombol browse dan memilih dokumen yang akan diunggah. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol icon upload sehingga tampil informasi bahwa data berhasil disubmit lampirannya. Selanjutnya, status sudah berubah menjadi sudah unggah. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol selesai sehingga tampil dialog konfirmasi bahwa data dan informasi yang disampaikan merupakan tanggung jawab pengguna atas kebenaran data dan informasi. Pengguna dapat menekan tombol ya
dan ada informasi bahwa pengisian data selesai. Pada menu bantuan, terdapat submenu daftar tiket dan tiket baru. Pada submenu daftar tiket, berisi informasi mengenai riwayat atau daftar tiket yang sudah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, untuk submenu tiket baru, pengguna dapat melakukan pengaduan terkait sistem atau penilaian mandiri di dalam halaman buka tiket. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol kiri.